Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Jamaah Majelis Kehormatan Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurlah. Ada kata yang utama dan pertama kita ucapkan rasa syukur atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, nikmat yang seringkali kita lalai untuk mensyukurinya. Dan Alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan oleh Allah hidayah dan taufiknya untuk hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan sakinahnya, dan Allah menyebutkan orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu pada penduduk langit. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tercatat dalam catatan amal kebaikan dengan seluruh istiqamah hadir dalam majlis ilmu. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah yang menjadi teladan kita dalam berbagai macam sisi kehidupan, termasuk berbagai banyak perintah dan juga larangan Rasulullah yang harus kita ketahui. Dan salah satunya insya Allah di pagi ini kita akan membahas sebuah kaidah penting dalam kehidupan kita yang menjadi panduan yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi-Nya Rasulullah SAW dan berbagai macam hadis yang tentu menjadi rujukan bagi kita semua bagaimana kita bersikap berperilaku dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan insya Allah di pagi ini masih bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, kita akan membahas sebuah tema yang lagi ngetren ya di kalangan bahkan kaum muslimin saat ini yang tengah merayakan Idul Fitri. Tiba-tiba ada satu fenomena yang begitu menghenyak ya, begitu bahkan mungkin memalukan kita sendiri. Sebuah umat yang sungguh mulia tapi dirusak oleh kita sendiri yang tidak tahu dengan kaedah-kaedah bagaimana kemuliaan kaum muslimin. Dan insya Allah ketika guru kita Sodimin bersebut judul Muslim kok gitu, tentu menjadi sebuah pertanyaan, apa sesungguhnya manhaj atau jalan hidup seorang muslim yang harus kita jadikan pijakan, karena manhajul muslim tentu yang harus kita pahami dalam berbagai macam sisi kehidupan, dari mulai akidahnya, kemudian kebiasaannya, cara pandangnya, bahkan barangkali di hal-hal sisi yang sifatnya kebudayaan atau kebiasaan, tentu tetap ada panduan yang harus kita ikuti sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan salah satunya yang kalau kita saksikan saat ini banyak sekali saudara-saudara kita kaum muslimin yang itu eh, apa euforia gitu ya dengan berbagai macam tradisi yang justru memalukan ya. Jika ada tarian THR ya yang banyak sekali diulas dalam media sosial tentang betapa tren ini sesungguhnya bukan berasal dari Islam gitu ya. Tentu ikut-ikutan ya, ikut-ikutan dari tradisi orang yang karena juga dari Yahudi juga ada yang menyebutkan juga dari tarian eh, orang-orang Balkan ya dari Finlandia, itu termasuk penguin dance atau tarian penguin yang kemudian tentu kalau bagi sebagian orang menganggap ini kan cuma senang-senang aja, cuma guyon-guyon saja, tapi tentu bagi seorang muslim ada hal yang penting harus kita jadikan pijakan yang insya Allah akan dibahas, dijelaskan oleh guru kita Ustaz Dadi Al-Jemari. Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk guru kita, Ustaz Dadi, dan juga para guru di MKI. Dan juga untuk kita semua, apalagi di Yaumul Aid ini, tentu Idul Mubarak ya, yang harus tetap menjadi eh, pegangan kita bagaimana kita menjalani hari-hari setelah selepas Ramadan, yang sampai sejak Ramadan selepas Ramadan pun kemudian hilang begitu saja. Mudah-mudahan kita masih istiqamah dalam kebaikan dan tentu dari wasilah nasihat para guru kita yang setiap pagi
eh, selalu menemani kita dalam nasihat-nasihatnya. Ya, Kesadadi Al-Jambari, Masya Allah, Tabarakallah, Bapak Halukum. Alhamdulillah, nah bekhair. Barakallahu. Alhamdulillah. Antum janjian sama Anandar pakai biru-biru sesuai sama frame-nya Masya Allah. kita ini. Satu Nah, frekuensi. aneh nggak janjian pakai hitam-hitam. Gimana, Best. Zat? Opor udah habis berapa piring, Zat? Aduh, sudah beberapa hari lalu udah habis. Masya Allah. Baik, Sekali. Alhamdulillah. Fadal masyarakat Said untuk Taib. memulai sebuah kajian. Syukran, jazakumullah khair. Mata'alallah fi kulli hayatukum, Zat. Amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsalna rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah bagian dari keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang ada pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Tentu iringan doa bagi seluruh pembina, asatidzah, para hufaz, para hujjaj, para alim, para zu'ama, para muhibbin, dan tentu para donatur, para jamaah yang tentu kita harapkan tidak hanya hidayah Allah, tetapi iradahnya, kudrahnya, terutama ma'unahnya, sehingga kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai akhir hayat kita menjemput husnul khatimah, dan kelak kita dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala bersama keluarga kita di surga. Amin. Allahumma amin. Dan berharap juga bahwa siapapun kita yang meniatkan untuk sanlat di tahun depan, Februari 2026, mudah-mudahan Allah mudahkan semua ikhtiarnya, mudahkan semua upayanya, mudahkan semua rizkinya, kelapangan hatinya, terutama kekuatan fisiknya, bugar, tidak hanya jiwa tetapi juga raganya, dan mudah-mudahan Allah SWT bukakan pintu keberkahan bagi seluruh kehidupan. Amin. Allahumma amin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, izin saya berbagi. Nah, ini judulnya bicara tentang Muslim kok gitu ya. Artinya ada yang salah nggak nih sama keislamannya atau Muslimnya? Pasti kalau gini Muslim kok gitu berarti Muslimnya yang nggak bener. Ini di gambar sebelah kiri ada apa nih, cupcake dikasih kembang api. Kira-kira buat apa nih? Kalau ada cupcake dikasih kembang api biasanya apa? Ulang tahun. Ulang tahun. Perayaan. Happy birthday to you. You was born in a zoo with the elephant and a kangaroo and a monkey like you. Gitu ya. Itu biasanya apa doanya begitu. Jadi kita dianggap binatang sama mereka. Oke, mungkin doa lagunya yang salah, tapi ya saya yang sering saya dengar seperti itu. Oke, kalau ditanya Muslim kok gitu, itu Tuhannya siapa kira-kira? Yang diutamakan siapa? Yang didahulukan
Siapa? Yang dinomorsatukan? Siapa? Yang diprioritaskan? Siapa? Jadi kalau yang dipikirkan adalah hawa nafsu, sudah selesai. Kan saya cuma main-main, kata Ustaz Khalis tadi kan. Kan saya cuma bercanda. Lah cuma buat begitu doang. Nggak usah serius-serius amat lah berislam. Biasa-biasa aja, keles. Begitukah cara kita berkehidupan itu? Seolah-olah nggak punya patokan, seolah-olah nggak punya contoh. Buat apa Rasulullah SAW dihadirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau kemudian kita tidak mau mengikutinya? Jadi ketika surat 9 ayat yang ke-24, nggak tahu nih siapa yang cepet-cepetan yang bisa membaca nih. Terjemahnya aja, terjemah harfiahnya aja. Yuk, fastabiqul khairat yuk, pagi-pagi yuk. Kita buka yuk. Ya Apa udah. tuh isinya tuh? Mangga, mangga. Surat 9 ayat 24. Mangga, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Sadaqallahul adzim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Di akhir ayatnya boleh baca frase terakhir. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang Fasik. fasik. Fasik itu apa sih? Ada yang tahu nggak fasik? Yuk sharing yuk pagi-pagi yuk. Fasik itu apa sih? Ya, ngilang semua. Ganti Arab dong. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Keluar dari ketaatan. Apalagi satunya berarti tadi? Nggak taat sama Allah dan Nggak Rasulnya. taat sama Allah dan Rasulnya. Ada lagi? Yang gampang-gampang aja versi-versi kita gitu. Apa orang fasik itu kenapa? Apa yang dilakukan? Gampangnya gini. Ini difahami ya. Kalau ditanya orang fasik itu apa gitu ya. Mereka tahu tapi nggak mau. Apa orang fasik? Tahu tapi tidak Tahu mau. tapi Tapi tidak mau. mau. Tidak bisa. Jadi Tapi nggak fasik itu dalam hatinya punya sifat nifak. Kalau punya sifat nifak berarti orangnya disebut apa? munafik. 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 Kenceng banget. Kayak ngomong ke saya gitu, munafik Ya gitu. Allah. Hampura udah. Jadi kalau disebut sebagai ini saya menggunakan metode tafsir mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu makna kebalikan dari apa yang Allah SWT berikan. Mari kita urut dari frase yang terakhir. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Mari kita lihat. Fasik yang mana yang Allah maksudkan? Oke. Di ayat yang awal, kul ingkana, katakan, kalau saja bapak, ya, anak, kemudian saudara, istri, gitu ya, kerabat, apalagi tadi perniagaan, rumah, terus apa? Harta, apa ya? Kalau saja ini, ya, uhibbu, engkau cintai, minallah, ketimbang Allah, Rasul, wa jihad fisabilih. Kalau yang 8 tadi lebih besar ketimbang 3, Allah Rasul bersungguh-sungguh di jalan Allah. Perhatikan ayatnya, fatarbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Fatarbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggu sampai Allah mendatangkan urusannya,
Sebagian ulama menerjemahkan sebagai kehancuranmu. Dan ayat ini pernah digunakan oleh Salamah ketika ada seorang yang bernama Abu Aswad yang kemudian ditawari oleh Rasulullah SAW. Abu Aswad ini seorang pria pemuda berkulit hitam, rambutnya pendek, rambutnya keriting, nggak terlalu cakep. Ya kalau di rata-rata itu ganteng itu 6, dia ada di 4. Kebayang ya kayak apa ya? Ditanya sama Rasulullah SAW, ya Abu Aswad, saking kelingnya, saking hitamnya, dipanggil kunyahnya Abu Aswad. Biang hitam tuh kalau bahasa kita tuh. Atau di kita apa dibilangnya keling ya. Ya. Ditanya sama Rasulullah SAW, kamu nggak mau nikah? Kata Rasulullah SAW. Abu Aswad kemudian jawab, ya Rasulullah, siapa sih yang nggak mau nikah? Tapi kalau ngelihat keadaanku, sudahlah miskin, begini modelnya, gitu. Pendek, hitam, keriting rambutnya, standar juga nggak nyampe gitu. Jadi ya siapalah yang mau sama saya? Kata Rasulullah SAW, mau nggak kamu saya nikahkan dengan Salamah? Langsung melotot, kagak kaget gitu Abu Aswad. Kenapa? Salamah itu wanita tercantik di eranya Rasulullah SAW. Kebayang nggak? Kira-kira kalau di sini itu kayak siapa ya? Nggak ada. Wong cantik di era Rasulullah SAW itu udah Arab cawan tewik gitu. Cawan tewik banget gitu, pakai UB. Jadi ketika itu langsung mengiyakan, ya siapa yang nggak mau sama Salamah. Oke, datanglah ke Abu Salamah, sampaikan bahwa aku meminang putrinya untukmu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminang Salamah untuk Abu Aswad. Clear ya? Oke, datanglah Abu Aswad kepada Abu Salam. Tak tak tak, assalamualaikum, waalaikumsalam, tolong wabarakatuh. Lihat siapa orang begini ini modalnya. Waalaikumsalam, tolong wabarakatuh. Rasul SAW kirim salam kepadamu. Waalaikumsalam. Ada berita apa rupanya? Rasulullah SAW hendak meminang anakmu. Tunggu. Masuk. Bu, siapa makan, Bu? Makan. Tunggu. Kita selesaikan urusan kita dulu. Wah, dia makan apa segala macam. Makan. Bismillah. Makan. Mau dijamu. Wah, makan. Karena Abu Salamah ini memang kerabat Rasulullah SAW yang sangat dekat. Dan Rasulullah SAW kepengen sekali dijadikan menantu sama Abu Salamah. Jadi kepengennya Salamah itu dinikahi sama Rasulullah SAW. Oke. Pembawa berita ini, wah, sebagai kurir harus dimuliakan kan gitu ya. Maka dikasih makan, selesai makan. Silakan ini ambil. Udah selesai, Abu Aswad itu memang modelnya model jarang makan. Begitu makan ya lahap gitu ya. Selesai, ditanya, tadi gimana? Antum datang tadi. Oh iya, Rasulullah SAW kirim. Waalaikumsalam. Gimana? Rasulullah SAW meminang putri anak. Alhamdulillah untuk saya. Gimana? Boleh diulang? Rasulullah SAW meminang putri Anda untuk saya. Abu Salamah langsung mukanya berubah. Air mukanya langsung kecewa. Terus kemudian dia bahasanya tuh, bisa bantu saya enggak? Insya Allah saya bantu. Tolong tutupin pintunya dari luar. Apa maknanya? Diusir. Maka dengan berat hati Abu Aswad tutup pintunya dari luar. Maka beringsutlah beliau ke Rasulullah SAW. Apa gue bilang? Mana ada yang mau ngambil saya sebagai mantu? Nggak punya reputasi soalnya. Tiba-tiba Salamah mendengar itu obrolan bapaknya dengan Abu Aswad di balik tirainya. Ya abati, wahai ayahandaku. Kenapa? Bukankah ada ayat surat 9 ayat 24 dibaca? Qul in kana aba'ukum
wa abna'akum wa ikhwanakum wa azwajukum wa ashiratukum, wa dibaca sama dia. Uhibbu minallahi wa rasuli wa jihadi fisabili fattarabasu hatta ya'ti Allah bi amri innallaha la yahdiyal qaumal fasikin. Mengkelap langsung Abu Salamah. Astaghfirullahaladzim. Saya lebih mencintai istri, mencintai anak ketimbang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersungguh-sungguh jalan Allah. Itu langsung dibuka pintunya, ya Abu Aswad, ta'al. Abu Aswad tengok, ragu-ragu. Ntar begitu sampai depannya, hati-hati ya, gitu kan gak enak amat. Dipanggil, ya Abu Aswad, ta'al. Adalah, jadi kalau dipanggil sesama muslim, ya sudah, dia datang. Ahlan, ahlan, ahlan. Sampaikan kepada Rasulullah SAW, pinangannya saya terima. Persiapkan mahar. Dah, alhamdulillah, kata Abu Aswad. Serius? Iya. Karena saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Salam. Dah, pulanglah Abu Aswad ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, lemas dia. Alhamdulillah diterima pinangannya. Alhamdulillah dong. Iya, tapi mahar saya nggak ada. Kan engkau tahu sendiri, aku ini miskin, nggak punya apa-apa. Tenang. Coba panggil Ali. Ali dipanggil. Iya Rasulullah, kau punya sesuatu buat Abu Aswad ini, mau nikah sama Salama. Salama, wah, orang udah sensasional tuh. Orang tahu lah, sohor Salama. Kata Ali, saya qadarullah memang lagi nggak punya apa-apa. Tapi kenapa nggak minta aja hadiah sama Abu Salama? Abu Salama kan orang berada, orang kaya. Kau minta hadiah aja sebagai mahar. Parah nggak tuh? Siapa tuh Bapak Ibu yang mau nerima mantu kayak begitu tuh? Parah itu. Maharnya minta sama mertua. Waduh, apa kalau bahasa kita mau kondo, modal konyol doang. Maka Abu Aswad dengan hati berat, dia sampaikan apa kata Ali. Tapi karena memang kehidupan sosial mereka modelnya ya begitu gitu ya, ya apa adanya aja. Maka disampaikan oleh Abu Aswad. Ali menyarankan aku dan Rasulullah SAW setuju untuk meminta hadiah darimu sebagai mahar yang pantas untuk anakmu. Parah banget itu. Kalau sekarang model kayak gitu, model kesolehan bisa nggak tuh? Nggak bisa kayaknya ya, nggak tahu saya. Siapa orang tua yang mau memberikan itu? Apa yang terjadi ketika itu? Abu Salamah langsung karena ingat surah 9 ayat 24 ini, maka disiapkan hadiah. Nih, hadiah buat mahar. Oke? Siap-siap saya nikahkan kamu dan siap-siap untuk kemudian hadirkan saksi. Maka dihadirkan saksi, dinikahkan dengan hadiah mahar tadi. Saya nikahkan kamu dengan Salama anak saya dengan mahar sekian. Halen. Qabiltu nikahaha wa azwajaha dan seterusnya. Udah. Halen. Udah sah itu suami istri. Dilihat istrinya cuat tuh ibu banget. Kata Abu Salama, oke, kamu belanja nih, uang belanja kamu ke pasar, beli buat kita walimah. Gitu. Belanja lah. Karena memang ketika itu laki-laki memang biasanya belanja. Jadi nggak ada perempuan belanja ke pasar itu nggak ada. Yang terjadi transaksinya laki ya dengan laki, nggak ada perempuan. Sekarang aja ya. Oke. Begitu belanja, apa yang terjadi? Ada panggilan jihad. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Karena Abu Aswad ini adalah seorang mujahid, walimah sama jihad, kira-kira milih mana? Milih jihad lah. Maka kemudian dia beliin alat perang, dia pamit sama mertuanya. Ayah mertua, saya pamit mau pergi jihad. Dek, sayang cantik, cintaku negeriku, abang berangkat ya, saya mau jihad. Berangkat. Habis pamit, Insya Allah. Apa yang terjadi?
syahid Abu Aswad di medan perang. Jangan kemudian komentar, wah selamat jadi janda kembang gitu ya, diselamatkan sama Allah. Enggak, bukan gitu. Takdirnya adalah bagian di mana saya ingin kita melihat POV-nya adalah surat 9 ayat 24. Jadi ketika Allah dulu, Rasul dulu, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah SWT didahulukan, maka yang terjadi Muslim ya begitu. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang Allah SWT, yang jadi teladan siapa? Kalau tadi yang diprioritaskan adalah, nah ini kajian yang lalu saya pernah bahas ini, surat 4 ayat 65. Masih ingat kan ya? Fala wa rabbuka la yu'min ya, hatta yuhakimuk. Tidak beriman seseorang sampai menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penghukum terhadap perkara yang diperselisihkan. Kemudian mereka merasa tidak ada keberatan, la raiba fi, ya, terhadap putusan yang diberikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dan kita tahu bahwa surat 3 ayat 31, jika ingin mendapatkan rahmat Allah dan ingin mendapatkan ampunan Allah, kita harus mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks ittiba. Maka dari sini saja sudah kelihatan bahwa kalau kita menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan persoalan-persoalan kecil sekalipun akan kita cari dalilnya, bukan sesuatu yang kita paksa karena ada keinginan kita di situ. Kemarin saya ditanya sama jamaah, Ustaz, ini ada di TikTok bertebaran bahwa jika Anda ingin rumah atau tanah Anda laku, maka lakukan ini bla 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 bla. Saya sengaja nggak sebut apa yang harus dikerjakan supaya nggak ada yang niru. Karena ini sebuah peribadatan yang dilakukan tidak dengan cara Rasulullah SAW. Ada yang masih ingat kunci ibadah ada berapa? Masih ingat nggak? Kunci ibadah ada berapa? Satu. Apa aja? Keras. Hah? Keras. Ikhlas aja? Ikhlas aja? Ittiba Rasulullah. Ittiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada berapa? Dua. Ikhlas niyah lillahi ta'ala, ittiba Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu nggak ada, nggak dianggap sebagai ibadah atau tidak diterima. Syahadat aja kalau kemudian tidak melibatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Islamnya tidak diterima. Asyhadu an la ilaha illallah diterima? Enggak. Apakah orang berislam cuman, ya yang penting saya yakin sama Allah? Enggak bisa. Harus ada syahadat Rasulnya. Syahadat Tauhid dan syahadat Rasul itu, maka disebut syahadatain. Gitu. Baik. Clear ya, bahwa harus Allah, harus Rasul. Ikhlasun niyah lillahi ta'ala, ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini camkan nih, semua jamaah MKI harus paham bahwa kunci ibadah ada dua. Ikhlasun niyah lillahi ta'ala, ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita ikrarkan bareng-bareng. Kunci ibadah ada dua. Kunci ibadah ada dua. Ikhlasun niyah lillahi ta'ala, Ikhlas Lillahi ta'ala. ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Camkan. Jadi setiap kali siapapun nanya kunci ibadah ada berapa? Jawab dua. Ikhlas, ittiba. Ikhlas dan ittiba. Jadi kalau kita sudah punya kunci ini, udah selesai. Persoalan sesederhana itu. Gitu doang Ustaz. Iya. Nggak ada lagi, enggak ada lagi. Bahkan saya berguru kepada Syekh Amruddin Abdullah Rasul, beliau S2 Ummul Qura. Saya talaki ke Mekah. Mulazamah sama beliau. Bahkan secara online saya di Indonesia kadang-kadang beliau dulu masih zamannya jadi kita jam 11 di sana maghrib. Jadi sambil terkantuk-kantuk lah pokoknya belajar ketika itu. Oke, ala kulli hal. Beliau sampaikan dua hal, Allah dan Rasulnya.
yang lainnya setan. Al-Quran, Sunnah, yang lain setan. Artinya yang keluar dari itu setan. Terus anggapan apa para jumhur ulama itu enggak, jumhur ulama itu kan ikut apa kata Allah, apa kata Rasul. Jangan dipisahin. Tapi kalau kemudian tidak ada yang menyesuaikan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka lupakan. Itu kan intisari daripada surat 4 ayat 59 kan? Kita udah paham itu. Ada yang mau baca 459? Enggak. Ya, Bude. Enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi gini, kalau kita pakai ilmu alat, maka memahami ayat itu kira-kira perhatikan bahasa Arabnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa-nya itu wawunya wawu ataf, menyetarakan apa yang di depan dengan yang di tengah dan yang di belakang. Berarti kedudukan Allah, Rasul, dan ulil amri adalah sama. Cara alat nih, ilmu alat. Ya, kalau belajar bahasa Arab harus gitu, pakai nahu. Oke. Wa di situ menyambungkan antara Allah, Rasul, dan ulil amri. Akan tetapi penyetaraan antara Allah, Rasul, dan ulil amri itu ternyata dipilahkan oleh kata atiu. Perhatikan Arabnya. Kata atiu-nya ada berapa di situ? Ada 2 atau 3? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Ada 2. Ada 2. Rasul. Berarti kepada ulil amri ada kata atiu enggak? Enggak. Enggak ada. Berarti yang harus ditaati siapa? Allah dan Rasul. Allah dan Rasulnya. Selesai sudah. Iya. Jadi kalau ulil amri kemudian masuk ke frase yang kedua, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Makasih saya. In kuntum tu'minuna billah, kalau kalian beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik buat kalian. Dan ahsanu ta'wila itu sebagian ulama menyatakan dengan surga. Di dunia beresin dengan Al-Quran dan Sunnah, ujungnya surga. Kita kira gitu. Mari kita lihat lifestyle-nya kita. Ada yang berkenan mau baca surat 2 ayat 120? Boleh, Ustaz. Mangga, Teh Ena. Masih di Bandung apa udah ke Kelapa Gading, Teh? Silakan. Jadi Teh Ena tadi mau baca. Belum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Gitu ya. Jadi, syukran, jazakumullah khair. Jadi, di surat 2 ayat 120 tadi, dikatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho sampai kita mengikuti apanya mereka? Agama mereka. Agama mereka. Perhatikan ya, kata agama di situ disebutnya sebagai apa? Milah atau din? Milah. Milah itu lifestyle. Gaya hidup. Gaya hidup. Tetapi terjemahannya agama, Ustaz. Iya. Kalau Bapak Ibu senang baca zikir pagi sore, ada sempat baca nggak zikir? Millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal muslimin. Betul ya? Wa ma kana minal musyrikin. Jadi Milla Ibrahim
Jadi jalan hidupnya Nabi Ibrahim itu diikuti. Siapa yang ngikutin? Nabi Muhammad SAW. Sholawatnya aja, sholat Ibrahimiyah, Abul Anbiya. Nah, milah ini kalau kita bicara bahasa Arab, ada din sebagai minhajul hayya, integrated system of life, ada agama, ada milah. Jadi tiga ini kalau dalam bahasa Arab dijadikan satu. Tiga esensi ini. Din sebagai minhajul hayya, al-Islam. Kalau kita lihat surat 3 ayat 19, inna dina indallahil Islam. Islam. Itu din. Sesungguhnya din di hadapan Allah atau di sisi Allah adalah Islam. Gitu ya. Bahkan di ayat 85-nya dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yabtaghi khairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ada yang mau terjemahan nggak surat 3 ayat 85 itu? Dian udah. Enggak. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, Hmm. dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kesian deh. Udah bikin ini, bikin itu, apa, segala macam, segala Natalan, segala Nyepi, segala Waisak, segala apa, segala perayaan ini, itu, segala macam. Ya, nggak diterima sama Allah. Ujungnya ke neraka. Cacingan deh lu, gitu kan ya. Artinya apa? Din, al-Islam, tapi kemudian dalam bahasa Indonesia, din itu diterjemahkan sebagai agama. Agama itu diambil dari bahasa Sanskerta. Tidak gama kacau. Agama adalah tidak kacau. Terdiri dari aturan-aturan, hukum-hukum. Pertanyaannya, apakah Islam hanya hukum-hukum dan aturan-aturan? Tidak. Ada norma, ada peribadatan, ada ketauhidan, ada keteladanan, dan seterusnya. Nggak cuma melulu agama. Maka kemudian ada bahasan yang disebutnya agama dalam bahasa Arab disebut juga sebagai milah. Paham ya sampai sini ya? Ada din, ada agama, ada milah. Din sebagai minhajul hayya, integrated system of life, tatanan kehidupan yang mujmal, yang holistik, yang nggak bisa dipisah-pisah. Kalau di surat 2 ayat 208 itu ini nih, yang din. Ada yang mau baca nggak? 208. Ayat surat Al-Baqarah ayat Al-Baqarah berapa udah? 208. 208. Wahai auzubillahi A'udzubillah. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Ya. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ya. Jadi jelas ya di situ masuklah ke dalam Islam yang kafah, yang mujmal, yang integral, holistik, menyeluruh, tidak bisa diambil parsial. Jadi ketika kita paham bahwa Islam ini nggak bisa cuma pas lagi sholat doang, pas lagi halal bihalal doang, pas lagi khitanan doang, pas lagi kawinan doang, pas ada kematian, enggak. Lifestyle itu Islam mengatur semuanya. Sampai urusan ngupil, sampai urusan mohon maaf nih, coitus interruptus. Berhubungan suami istri tapi spermanya dikeluarin di luar, diatur sama Islam. In every single detail, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nggak ada yang nggak diatur sama Islam. Semua diatur. Terus kemudian, ayat itu menyatakan bahwa masuklah ke dalam Islam yang kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ketika kita hidup secara parsial, Islam saya, yang penting saya sholat, yang penting saya sedekah, yang penting saya zakat, yang penting saya baca Quran, yang penting saya seolah-olah hidup ini cuma buat ritual agama aja. No. La wallah. Berislam itu adalah bagian dari kita ikut teladannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka balik lagi, yang kita lakukan ini ibadah semuanya. Yuk balik lagi, basic nih, surat 51 ayat 56. Usia langsung muncul di pop up di kepalanya. 556 itu apa ya? Twing, langsung ngingetin. Nggak usah buka Quran, usianya udah langsung tuh, twing gitu langsung. Oh itu maksudnya.
Yuk, baca, silakan. Iya, udah. Mangga. Surat 51 ayat 56. Nah, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. tuh. Sebagian ulama menyatakan tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita hidup ini mau ngapain? Ibadah aja. Nggak ngapa-ngapain dong, udah. Loh, justru ngapa-ngapain jadi ibadah kalau kita ikhlas niat ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesederhana itu. Hidup ini cuma ngidupin Allah, mengagungkan Allah, menghidupkan, membesarkan nama Rasulullah SAW, atau kebalikan, vice versa. Membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Rasulullah SAW. Kalau Anda nggak setuju sama pendapat saya ini, silahkan. Mau live Zoom juga nggak apa-apa. Tapi begitu kondisi kita itu. Jadi masalah akidah ini sebetulnya. Perhatikan balik lagi ke surat 2, 120 tadi. Tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti milahnya mereka. Kira-kira untuk niup trompet, untuk nyanyi happy birthday pakai lilin, pakai apa namanya, pakai kue, atau ganti tumpeng deh sama anak yatim ada ustadznya. Tapi dalam rangka ulang tahun. Gimana tuh ceritanya? Kira-kira harus pindah agama nggak kalau kita ulang tahun itu? Iya. Kalau ikut-ikutan trompet tahun baru itu kira-kira harus pindah agama nggak? Jadi ketika kita paham bahwa dengan menjadi Islam itu terus gaya hidup kita diacak-acak sama mereka. Perhatikan slide yang muttafaq alaih. Sungguh kalian, kata Rasulullah SAW, akan mengikuti jalannya umat-umat terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, sedepah demi sedepah. Sehingga seandainya mereka masuk lubang dot, ya, kadal gurun atau biawak gurun, maka kalian akan mengikuti. Siapa ya Rasulullah? Apa yang kau maksud terdahulu itu Yahudi Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka? Maka ada bagian yang kita sebut man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa tasyabbuh terhadap apa yang datang dari satu kaum yang bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa minhum, maka mereka termasuk golongan mereka. Enak nggak sih ketika di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala di mahsyar, Rasulullah SAW pegang panji kerasulan, terus kita ngacung, ya Rasul, umatmu. Kata Rasul, enggak, kamu ulang tahun. Enggak, kamu enggak ikut aku. Siapa yang kamu ikut? Orang yang diikutin Yahudi sama Nasrani. Kan enggak enak banget kita diikutin sama Rasulullah SAW. Ih, sedih banget nggak sih kita begitu tuh? Enggak sekarang. Tapi nanti. Ketika yang punya syafaat itu cuma Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Adam enggak punya syafaat. Yesus yang dikatakan Kristus, Sang Juru Selamat, enggak mampu memberikan syafaat. Tapi kan enggak mungkin kita berikan nama Nabi Muhammad SAW Kristus. Bisa marah orang. Meskipun beliau lah Kristus, beliau adalah sang juru selamat tanpa harus disalib. Nah, Bapak Ibu yang kalau tahu salah sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Saya agak berpanjang-panjang di masalah akidah karena cuman itu kuncinya. Ketika kita paham misalnya nih ya, mohon maaf nih jangan diketawain model-model rambutnya karena ini saya buat di slide ini saya buat di zaman itu. Ya, jadi kalau dibilang ini yang kenal siapa namanya ini cuma Budi Darmi nih yang tahu. Demi Moore ketahuan Ustadz ini umurnya berapa? Taylor Swift, Syahrukh. Demi Moore waktu rambut potong pendek berapa orang banyak yang ngikutin? Iya. Semua orang seluruh diikutin. Kayak siapa? Kayak Demi Moore. Padahal hidungnya beda banget. Yang satu mancung ke dalam.
Taylor Swift, semua model kayak Taylor Swift. Sarukan, wah disisir kayak Sarukan semua. Rick Astley, kinclong begitu, dipotong pendek. Wah seru. Semua ngikutin gaya rambutnya. Dulu waktu zaman tahun 70-an, ikut John Travolta. Dipelintir sampai kayak Superman. Michael Jackson, wah, Masya Allah. Dan anak-anak sekarang skinhead, ya, dipotong tipis, habis itu dikasih jalan air, kasih talang, nih kayak begini. Boleh nggak? Nggak boleh. Rasulullah SAW melarang qaza, tapi buat kita yang nggak paham bahwa ada larangan tentang hal-hal yang seperti ini, kita nggak belajar tentang ini, akhirnya anak-anak kita dibikin zigzag. Kayak di TV-TV, jadi standar hidupnya itu medsos. Kasihan hidupnya. Standar hidup kita itu Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Quran, apa kata Sunnah. Dibilang kolot, biarin kolot. Dibilang konservatif, biarin konservatif. Saya kepengen jadi makhluk surga, bukan makhluk dunia. Ya, mungkin kalau ada yang tersinggung, Bapak Ibu, ya saya senang. Dakwah itu memang menyinggung. Coba anggota keluarganya, gaya busananya coba. Nah lo, mulai jeng jeng. Saya nggak peduli ya. Artinya begini, ketika Rasulullah SAW bersabda, maro'aitu min naqisati, ya, aku tidak melihat wanita yang kurang akal dan agama yang lebih mempengaruhi bagi laki-laki yang bijaksana selain dari salah seorang dari kalian. Artinya apa? Wanita ini fitnah. Sejelek-jeleknya perempuan itu tetap bikin nafsu. Karena fitrahnya laki-laki itu ngelihat perempuan ya begitu. Ini bicara naluri hewaninya para pria. Mohon maaf ya ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak, uni-uni, tete-tete, bunda-bunda, tante-tante. Pria itu secara fitrah ketika melihat perempuan manapun, dia ingin kalau dia bisa tidurin semua. Tapi karena ada agama dalam dirinya, maka dia memilih untuk membuang pandangannya sambil mengatakan subhanallah, cantik banget. Setelah itu astagfirullah. Selfie. Selfie. Tuh kan, sambil nyalain mic, nggak nyimak tuh. Kasihan. Jadi para wanita dianggap sebagai wanita yang kurang akal, kurang agama. Tapi ketika dia ada ungkapan begini, saya nggak tahu ini idiomnya siapa. Laki-laki yang paling pintar sekalipun akan lemah di hadapan wanita yang paling bodoh. Kalau bahasanya TikTok itu tobrut pulen. Atau kata brutal badannya pulen. Udah tahu aja, iya observasi. Artinya saya harus menggunakan bahasa yang sama dengan apa yang ada di kalangan jamaah. Maka kalau kemudian kita melihat ada mbak-mbak yang bajunya, aduh ya Allah ya Rabbi, pakai jilbab tapi merecet semua. Pakai hijab tapi meleketat semuanya, sigalepet. Kata Rasulullah SAW, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Di zaman Rasulullah SAW belum ada. Orang-orang yang memiliki cemeti seperti ekor sapi, yang dengannya mereka memukul manusia. Dan wanita yang berpakaian seperti telanjang, berlenggak-lenggok, dan menggoyang-goyangkan pundaknya. Kepala mereka seperti punuk unta yang bergoyang-goyang. Pakai extension begitu. Mereka tidak masuk surga dan mencium aromanya. Sesungguhnya aromanya bisa tercium dari jarak seperti ini dan seperti ini. Sebagian hadis menyatakan 500 tahun.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada nggak kira-kira orang menutup auratnya tapi malah bersolek dengan penutup auratnya, dengan bajunya? Ini mohon maaf nih buat para supplier apa namanya abaya, supplier baju syar'i, busana syar'i. Perhatikan bahan yang digunakan. Dulu zamannya eranya apa, kaftan Dubai, wah masya Allah lebar, begitu dia buka lebar jatuh dari midi sepertiga tangan sampai ke bawah, masya Allah kaftan Dubai. Tapi bahannya apa? Seruti. Bahannya double chiffon. Sehingga apa yang terjadi? Idul Fitri pakai kaftan Dubai, ya salah. Ya nerawang lah kemana-mana. Itu daleman itu kelihatan pating pelenduk begitu, ya salam, ya salam. Belum lagi yang suka pakai celana panjang. Kulot Ustadz, whatever. Kalau ada yang masih senang pakai celana panjang, bertobatlah. Yang punya istri, ingetin istrinya. Kenapa? Perhatikan ya. Perhatikan. Coba. Nih, baca keras-keras ke istrinya. Sampaiin. Capture, kirim. Nih, ada yang berani capture nggak nih? Kirim ke grup. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang berdandan menyerupai wanita dan wanita yang berdandan menyerupai laki-laki. Dan Rasulullah SAW bersabda, keluarkan mereka dari rumah kalian. Allah melaknat wanita yang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki yang memakai pakaian wanita. Apa yang terjadi di kita 17-an main bola pakai daster. Ini umat Rasul loh, ya salam. RT-nya kemana? Aktivis masjidnya kemana? Gak mau begaul ente. Akhirnya apa? Kemaksiatan di mana-mana merebak. Karena apa? Di kampung sono tuh begitu, lucu. Ih, seru tahu. Kok seru? Melanggar ketetapan Rasul kok seru? Gimana ini? Ya beresin akidah kita yuk. Nih, buat ibu-ibu, capture, kirim ke grup. Kulot boleh nggak Ustaz? Sekalipun luas dan lebar karena membedakan engkau dari laki-laki yang cenderung tidak menutup rapat. Kemudian dikhawatirkan juga termasuk wanita yang menyerupai laki-laki karena celana panjang termasuk pakaian laki-laki. Orang pakai celana panjang itu lebih ke bentuk nggak pahanya? Bagaimana dengan buah pantatnya? Gitu deh. Ini salah Ustadz kayaknya ya. Terlalu konservatif nih Ustadznya. Jadi kalau yang dibenci adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan syariatnya, saya nggak tahu, saya angkat tangan, nggak ikutan. Oke, gaya makan, ya. Siapa yang suka left-handed? Makan tahunya Bude Darmi, cengeknya tangan apa? Makan pecel Madiun pakai lamtoro, pakai kembang turi, makan pecelnya kanan. Keripik gendarnya makan steak, motongnya pakai pisau tangan kanan. Yang masuk ke mulut tangan Kiri. es buah. Buahnya udah habis, kuahnya dan seterusnya dan seterusnya. Begini, saya tulis left-handed itu karena sebetulnya teknik memakai pisau itu mestinya left-handed atau zigzag.
Perlu diketahui bahwa Buckingham Palace sudah melakukan yang namanya Islamic dining ticket. Gini, kalau left-handed itu maksudnya gini. Mana ya? Oke. Ini ada garpu. Ini katakanlah ini pisau, gitu ya. Ini saya ganti. Ini pisau, gitu ya. Potong, ya, pakai kanan. Ya, kalau left-handed berapa? Di kiri berarti. Tangan kanannya pegang garpu, kemudian tangan kiri yang motong. Masuknya tangan apa? Tangan kanan. Kalau left-handed. Jadi seolah-olah kita kidal. Ada teknik zigzag, kita nggak pakai teknik left-handed. Yang kedua zigzag, potong, taruh pisaunya, ambil pakai tangan kanan. Garpu, mencet kanan, makan pakai tangan kanan. Atau Buckingham Palace. Ya. Buckingham Palace gimana? Di chopping, potong, ditaruh pisaunya, mereka makan pakai kanan. Siapa di antara kita yang kemudian masih menyepelekan makan minum pakai tangan kiri? Rasulullah SAW pernah memukul dengan tongkat salah seorang yang makan minum pakai tangan kiri. Ketika dipukul sama Rasulullah SAW, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Saya nggak bisa ya Rasul. Maksudnya dia kidal, dia ngide, dia left-handed. Terus gitu lagi diulang sama Rasulullah, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Dia bilang jawab lagi, saya nggak bisa ya Rasul. Maksudnya nggak biasa. Sampai 3 kali Rasulullah SAW menyatakan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dia katakan tetap kekeh sebagai paradekeng ngotot paratot, nggak bisa ya Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW buang muka sambil mengatakan, sesungguhnya pria ini tidak akan pernah bisa makan dengan tangan kanannya karena kesombongannya. Seketika itu Allah melaknat orang ini, langsung lumpuh tangan kanannya. Plek, langsung nggak bisa dipakai buat makan. Waliyadzubillah. Kenapa? Belum nyoba, belum ikhtiar, sudah bilang nggak bisa. Sama kayak orang yang suka pakai celana. Wah, celana panjang saya celana panjang semua, Ustaz. Nggak ada rok, saya nggak biasa pakai rok. Saya dari muda kayak begitu. Oke, mau ngikutin hawa nafsu atau mau ikut Rasul SAW? Mengganti kebiasaan itu kira-kira harus hijrah begitu, kira-kira apa sih, dapat apa kita? Yuk buka bareng-bareng surat 9 ayat 20. Yang satu buka surat 4 ayat 100. Yuk rebutan. Silakan. Ya, Bude. Enggak. Surat 9 ayat 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi Allah tempatkan dia di posisi yang tertinggi ketika dia berdasarkan keimanan, ya dia hijrah dan bersungguh-sungguh dengan jiwa dan hartanya. 400 ada yang mau ketemu, mau baca, silakan. Ya udah. Enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan saya yang ngomong tuh. Itu Allah tuh yang bilang tuh.
Jadi saya cuma nyampein doang. Jadi kalau ada yang sebel sama saya, apaan sih udah celana mulu, kayak nggak ada bahasan yang lain apa. Lama-lama nggak ada ustadz lain apa, nggak apa-apa juga sih. Saya emang monggo aja, silakan. Jadi kalau celana-celananya tadi mau bingung mau dikemana, itu saya mau kemanain dong celana saya sebanyak itu. Hibahin. Insya Allah Allah tambah rezekinya untuk pakai rok. Minimal nggak harus pakai abaya, nggak harus pakai abaya. Pakai tupis saja. Bawahannya oke boleh pakai celana nggak apa-apa silakan. Tapi tambahin pakai rok. Tunik deh tunik. Kalau nggak kali tunik, gimana tuh ngomong itu? Tunik itu rok yang sampai sebetis itu. Tapi dalamnya celana nggak apa-apa. Oke. Minimal apa? Buah pantatnya itu kalau dia jalan di belakang apa kita pria di apa jalan di belakang itu nggak ngelihat tuh buat lo buat gue buat lo buat gue buat lo buat gue gitu. Vulgar banget sih udah enggak ini bicara tentang Imam Syafi'i saja hilang apalan gara-gara ngelihat betis yang ketiup angin. Oke. Dandanan yang Islam itu yang kayak apa? Kata Imam Syaukani, tabarrujnya para wanita itu menampakkan sebagian dari perhiasan dan kecantikannya yang seharusnya wajib ditutupi, yang mana bisa memancing syahwat. Akhirnya apa? Emang isu gender. Gitu. Emang laki-lakinya otaknya kotor. Enggak, bukan otak kotor. Memang laki-laki itu fitrahnya enggak jauh dari selangkangan. Mohon maaf. Nalurinya hewan nih. Jadi kalau dibilang mata keranjang, iya, laki-laki emang mata keranjang. Fitrahnya begitu. Maka gitu. Hanya keimanan yang kokoh yang kemudian dia bisa menjaga dirinya. Bisa nggak orang terjerembab kepada kesalahan-kesalahan dan dosa? Wow, sangat mungkin. Tetapi jangan ditutupi bahwa dia juga punya kesempatan untuk berubah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Maka belajar antropologi nih, belajar apa namanya sosioantropologi apa sosiokulturalnya orang-orang jahiliyah zaman dulu emang kayak apa? Indonesia dulu yang ngajarin pakai baju siapa? Belanda. Saya asli Jember. Ada satu wilayah namanya kalau perjalanan ke Jawa Tengah itu pasti ngelewatin Kelakah. Di Kelakah itu yang jual kacang, yang jual telur asin, yang jual tahu, yang jual makanan macam pokoknya asongan itu yang jual cuma pakai kutang, kutang pakai BH, lancip-lancip itu keras. Orang-orang Bali di daerah mana ya, daerah Bedugul kalau nggak salah itu tahun 80-an masih kita lihat mereka cuma pakai kain panjang doang, topless. Nggak tahu sampai sampai sekarang mungkin sebagian masih ada kali di wilayah daerah Bedugul. Yang ngajarin siapa? Belanda datang pakai baju. Oh dulu kita barbar betul. Oke, artinya gini, ketika Islam ini datang kepada kita, kita berubah karena Islamnya, atau karena masih mengikuti hawa nafsu. Nih, nyambung rambut pakai sopa, pakai apa segala macam. Nyambung apa bulu mata pakai eyelashes. Kalau cuma sekedar maskara boleh Ustaz, boleh, nggak apa-apa. Kasih vitamin kasih boleh, silakan. Kalau di eh, Islam itu yang paling terkenal adalah pakai gom, pakai apa? Sipat. Makanya kalau lihat apa namanya?
beberapa orang-orang suku tertentu itu pakai gom, pakai celak, pakai sipat, ya, eyeliner kalau bahasa kita. Tapi itu dari granit yang ditumbuk terus kemudian taruh di bawah, dan itu sunnah. Gitu. Saya bukan sambungan, bukan eyeliner yang pakai anti badai lah segala macam, nggak ada. Ya. Lalu sekarang mulai dilancip-lancipin di ujungnya sebelah luar tuh, ya, ditajam-tajamin, dinaik-naikin, ya, dan seterusnya. Ya. Nyambung rambut nggak boleh, ya, pakai wig nggak boleh. Nato, nyukur alis, ngikir gigi, pangur, vinir. Nah, Dokter Ulin nih, soal vinir kita bahas tuh. Allah melaknat orang yang menato dan wanita yang minta ditato, wanita yang nyambung rambut, ya, pasang wig, nyukur alis, minta dicukur, serta wanita yang merenggangkan giginya, yang merubah kecantikan, merubah ciptaan Allah. Riwayat Bukhari Muslim. Pakai wewangian aja nggak boleh kalau untuk yang bukan suami. Setiap wanita yang menggunakan wewangian kemudian dia keluar untuk melewati sekelompok manusia agar mereka bisa mencium bau harumnya. Ini lo gue pakai Chanel, ini lo gue pakai Gucci, ini lo gue pakai Dior, ini lo gue pakai ini segala macam dan seterusnya. Emang perempuan bolehnya bawa ketek aja Ustaz? Enggak gitu, siapa bilang? Kita perlu belajar tentang parfum, kata Rasulullah SAW. Parfumnya perempuan itu berwarna tapi tidak berbau. Artinya apa? Deket banget baru kecium. Siapa yang nyiumnya deket banget? Suami. Lalu kalau nggak ada suami ya keluarga lah. Saya di rumah itu pakai tawas. Tawas itu yang modelnya kayak roll on, tapi dia batu tawas gitu. Itu kasih air terus buat mesin ketek. Atau dulu modelnya MBK ya, menghilangkan bau ketiak yang bubuk itu. Tapi sebagian ada yang suka iritasi, perih segala macam. Tapi apapun. Dulu kalau di zaman tahun berapa ya, 80-an itu setiap rumah pasti ada ngerendam kapur. Ngerendam kapur, pasti ada batu kapur yang direndam. Kenapa? Karena buat masak juga perlu, buat mengempukkan daging juga perlu. Gitu. Tapi kadang-kadang nyolek air kapur itu untuk ketiak itu kebiasaan orang dulu begitu. Dan nggak ada bau. Gitu. Ada yang pakai jamu-jamuan segala macam dan seterusnya. Tapi ala kulli hal, kalau perempuan pakai wewangian itu kata Rasulullah SAW, wewangiannya perempuan berwarna tapi tidak berbau. Wewangiannya laki-laki tidak berwarna tapi berbau. Gitu. Belum lagi ada deket sama Marcelo. Wah, kalau nggak kecium bau mukhalat badr, kecium bau rakan, kecium bau dakwah, Masya Allah. Atau kalau dia pakai body mask, pakai kasturi putih, Masya Allah. Begitu ketemu itu cipika-cipiki, Allah karim. Berasa kayak nyium Ka'bah. Dan dikatakan sama Rasulullah SAW, setiap wanita yang ingin kecium harum baunya, maka dia adalah seorang bezina. Dan setiap mata yang melihatnya adalah bezina. Berapa orang yang tersinggung dan sakit hati gara-gara hadis ini. Ke hadis ya, ngelihatnya jangan ke saya. Baik, kita lanjut ya. Antara fitrah dan laknat, manjangin kuku, Rasulullah SAW itu bersabda, yang termasuk fitrah manusia itu ada 5. Khitan, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, luar laki-laki, motong kuku, dan nyabut bulu ketiak. Dan berhias menyerupai kaum lelaki, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupakan diri seperti wanita dan melaknat wanita yang menyerupakan diri seperti laki-laki. Siapa di antara kita yang di tangan kanan kirinya masih ada gelang-gelang tasbih seperti perempuan? Saya ketika dulu senang berhias seperti itu, gitu ya. Kalau Mbak Reni, jangan tanya, aksesorisnya paling banyak deh.
Kalung nggak tahu kalau sekali pentas itu bisa berapa kalung dipakai. Perempuan nggak apa-apa, kalau laki-laki ya jangan lah. Lanjut ya, aurat ibu-ibu, mbak-mbak, tete-tete, uni-uni, mohon izin ya. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan wanita itu aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya setan, itu sebagian hadis menyatakan ada 73 setan yang selalu menggelayatinya dan melontarkan panah-panah. Lihat saya deh, lihat saya deh, lihat saya deh, lihat saya, lihat saya. Maka tidak boleh seorang pria melihat aurat pria yang lain. Pria loh ya. Tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita yang lainnya. Makanya kalau tidur satu selimut boleh nggak? Nggak boleh. Maka kemudian ada nggak beberapa kasus di apa namanya di pesantren misalnya, karena tidur mereka satu barak, kemudian ada yang satu selimut, ada ditemui beberapa kasus begitu. Oh berarti di pesantren nggak bener dong? Ya jangan lihat satu kasus begitulah. Tapi maksudnya akidahnya dibagusin supaya mereka tidak melakukan penyimpangan begitu. Si Albani menyatakan sedangkan perempuan muslimah di hadapan sama perempuan muslimah, maka perempuan adalah aurat, kecuali bagian tubuhnya yang biasa diberi perhiasan, kepala, telinga, leher, bagian atas dada yang biasa diberi kalung, hasta dengan sedikit lengan atas yang biasa diberi hiasan lengan, telapak kaki, dan bagian bawah betis yang biasa diberi gelang kaki. Sesama perempuan loh ya. Ada ibu-ibu kita, ada wanita-wanita muslimah kita yang datang masih ke salonnya perempuan yang bukan muslimah. Soalnya tempat saya yang khusus muslimah jarang, udah effort nggak kita pindah kota atau nyari kota yang lain hanya untuk potong rambut di tempat yang muslimah. Se-effort itu nggak? Kira-kira Allah akan lihat catatan amal kita nggak? Memataskan diri nggak kita untuk kemudian Allah bantu? Oke. Lanjut ya. Gaya bicara. Jangan banyak tertawa, sesungguhnya banyak tertawa akan mematikan hati. Gibah, namimah. Namimah itu ngadu domba. Gibah itu ngomongin keburukan orang. Ya, fitnah, ngomongin yang nggak bener. Ya, ifkun itu bener tapi misalnya gini, saya lagi makan sama, saya di satu tempat makan, saya kelihatan duduk berdua sama siapa? Sama Cihau, sama istrinya Kang Selo. Duduk berdua, ada pada depan. Duh, kok cuma berdua nih? Bener nggak saya berdua sama Cihau? Betul. Tapi tunggu dulu, momen itu lagi ngapain? Ternyata nggak lama Mas Selo keluar dari kamar mandi sambil berdiri atas resleting. Istri saya bawain makanan menuju ke meja yang sama. Oh, ternyata makan berempat. Jadi ifkun itu apa? Pada kenyataannya adalah benar, tapi hakikatnya salah. Bisa dipahami nggak? Saya terlihat makan berdua sama Bu Indrasari Halim, Ciao, gitu. Tapi ternyata sebetulnya momen potret sesaat itu menjadi kebenaran fakta yang hakikatnya nggak benar, karena hakikatnya saya nggak cuma berdua sama beliau. Istri saya sedang bawa makanan ke tempat saya, Mas Selo sedang narik resleting menuju ke meja makan. Jadi begitu ditunggu agak berapa menit gitu, kita berempat makannya. Itu ifkun. Atau canda dusta. Hati-hati. Atau canda fisik, body shaming. Kita buka surat 9 ayat 65-66. Juga siap-siap buat Al-Hujurat yang ke-11. Silakan. Ada 2 orang berarti ini. Yaudah. Mangga. Surat 9 atau Bah ayat 65-66. 65-66. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok. Ayat 6, tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Itu Allah yang bilang, bukan saya. 49, 11, silahkan. Siapa yang udah ketemu? Halo, anybody home? Ya udah, Enggak, silahkan. Mau diborong. Al-Hujurat ayat 11. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syukran, jazakumullah, ya barakallahu fiik. Jadi Allah sudah sampaikan di begitu banyak ayat tentang bagaimana kita berlaku, bersikap, bermuamalah, bersosialisasi. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar satu kaum tertawa karenanya. Ngeprank termasuk nggak? Termasuk. Termasuk. April mau. Tapi bohong. Hati mati, malas dalam ketaatan, meremehkan maksiat, nggak terpengaruh dengan bacaan ayat, nggak terpengaruh hatinya atas ujian, nggak merasa takut akan janji dan ancaman Allah, cinta dunia, tidak tenang, selalu gundah, tidak mengenal yang ma'ruf dan yang mungkar. Sok, arekumaha. Tidak boleh ada kedustaan dalam canda tersebut. Ini gaya bicara, diajarin sama Allah SWT. Ala kulihal panjang nih kalau ngomong ini. Saya akan berlarut dalam kondisi yang sangat panjang. Dan renggak arif rasanya kalau saya kemudian tidak memberi kesempatan kepada antum-antum untuk diskusi. Saya cut sampai di sini dulu. Jadi sampai kepada gaya bagaimana kita menghadirkan yang namanya kondisi di mana ketika seseorang menjalankan sesuatu karena Allahnya atau karena keinginannya. Karena gaya bergaul itu jadi bagian yang setiap kita menjadi harus masuk ke dalam sebuah tatanan yang benar. Saya balikin dulu ke Ustaz Khalis, sudah mau jam 7, nggak berasa. Terlalu panjang lebar saya ngomong. Tempat Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Ternyata masih banyak Ustaz ya yang harus dibedah. Karena sisi budaya itu memang banyak hal yang baru akhirnya ya. Banyak hal yang baru dan tentu harus dibahas dalam kajian timbangan fikih bagaimana Islam syariat memandang persoalan-persoalan yang terbaru ini ya. Karena banyak hal tadi yang sifatnya di kosmetik ya, sifatnya perhiasan yang digunakan oleh kaum perempuan gitu ya, yang ternyata memang ketika ditinjau secara syariat itu ternyata ada pelanggaran gitu ya. Ada beberapa di chat juga sebelum ke Bu Zulfiah ya, yang mungkin ingin mempertegaskan soal tadi apakah tidak boleh pakai parfum. Tadi sudah dijelaskan ya, parfum perempuan itu ada gitu, tapi Ya. tidak terlalu menyengat gitu ya. Kalau kita ke Saudi itu Ustaz, kita minta ke tukang parfum, misalnya kita masuk ke counternya Abdul Somad Al-Qurasi atau kita masuk ke toko parfum mana. Linisa buat perempuan dikasih sama dia. Saya pernah beli Hadayatul Haramain, itu wanginya enak. Hadayatul Haramain itu dia tanya rijal atau nisa, buat laki-laki atau buat perempuan, beda ternyata wanginya.
Suf, wahid firrijal, wahid finnisa. Begitu, Cum? Oh iya, lebih lembut yang buat perempuan. Dan nggak ada apa istilahnya menyeruak, baunya nggak apa namanya, ngampreng. What is the meaning of ngampreng? Pokoknya Nggak gitu menyengat, deh. Ustaz. Gitu. Dan ini langsung sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya Nah, dalam nah, hadisnya ini. nah. Jadi bukan karangan UD, tapi dijelas dalam hadis tadi tentang bagaimana pilihan parfum untuk laki-laki dan perempuan. Soal bulu mata palsu ini gimana, Dek? Nggak boleh. Sambungan kan? Tidak boleh ya. Mm. Bulu mata Jelas tadi, palsu, hadisnya penggunaan jelas. celana panjang hanya untuk dalaman itu masih tetap Boleh. dibolehkan ya kalau Boleh. untuk dalaman. Ya. Karena Kan dan kalau antum sering ke Saudi itu perempuan-perempuan Arab itu meskipun pakai abaya, dalamnya jeans ketat. Dan kalau saya dengar beberapa kawan-kawan yang biasa melayani istilahnya melayani para wanita-wanita Arab itu kalau pesta, mereka abayanya dilepas. Mereka pakai kamisol, pakai wah, seru lah pokoknya. Dengan pamer kalung yang kayak celemek itu, Zat, yang menjuntai dari ujung bawah leher sampai ke perutnya itu, nutupin itu emas semua itu tuh. Kalau kita ke mana toko-toko di sekitar Haram itu kalung apaan itu? Memang mereka pakainya begitu, Ustaz. Tapi mereka tutup dengan abaya. Ketika pesta mereka buka, sama-sama perempuan. Dan itu kata kawan yang kerja di sana sebagai juru rias, wah itu cantik Ustaz. Badannya bagus Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Nggak usah bayangin, Ustaz. Antum senyumnya kayak bayangin gitu. Masya Allah. Kan laki-laki, Ustaz, kata dia Iya, begitu. betul. Nggak jauh dari selangkangan aja pokoknya. Bulu mata palsu nggak boleh ya, Mbak Dia. Boleh, Bu Zulfia, silakan. Suaranya nggak? Halo. Iya, silakan agak keras, Bu Zulfia. Jadi mohon pencerahannya. Saya kan punya saudara ya. Jadi tante saya udah meninggal. Nah, suaminya itu Soro. Nggak jelas ini saya. Halo. Suaranya tidak jelas, Bu Zulfia. Apa di chat aja mungkin biar Iya, boleh. Ditulis aja, Bu Zulfia. ya. Karena Ditulis suaranya boleh ya. putus-putus. Suaranya hilang-hilang. Susah kalau nulis itu, panjang, Dek. Masa belum jelas? Halo. Iya, agak lebih dekat ke HP-nya atau ke hilang nih saya. Jaringannya kayaknya, Bu. Baik, kita ke yang lain dulu, Bu Zulfia ya, karena suaranya tidak jelas. Mungkin bisa to the point di chat dulu sebentar. Oke, ke Bu Irni ya. Udah kalau masuk kelas udah siang sekitar jam 11 lewat. Anak-anak SMP harum banget. Boleh nggak kita pakai minyak wangi dan alkohol? Boleh. Yang pakai alkohol juga boleh kalau cuma buat perempuan, tapi yang seperti misalnya Le Chanteur gitu ya. Le Chanteur itu deket baru kecium. Saya punya solid parfum seperti ini. Ini kalau dipakai di modelnya model apa? Solid parfum itu kayak lotion gitu. Jadi dia modelnya model apa kayak apa istilahnya? Kelihatan nggak sih? Itu kayak krim gitu, lotion. Terus kemudian kita pakainya di kulit. Dan itu memang apa solid parfum itu ini baunya enak banget kalau buat saya. Tapi nggak kecium di luar ruang, harus deket banget gitu. Kalau cipika-cipiki sama saya pasti kecium. Anak-anak saya kalau cium tangan saya pasti, bapak wanginya enak. Gitu. Jadi pernah pakai minyak telon atau minyak kayu putih di tangan
anak-anak bilang bahwa nenek-nenek gimana solusinya? Ya, pakai lotion apa ya? Viva itu ada green tea juga enak. Viva itu jadi nyebut merek saya. Ya gitu deh. Citra juga ada yang jadi macam-macam lah kalau kita pakai yang lotion buat body lotion. Body lotion itu wanginya sudah enak kok. Nggak harus Bulgari, Dior gitu atau Bulgari Noir apa sih, nggak harus. Tapi kalau ada ya monggo silahkan. Jadi Bu Nisa Lena boleh pakai parfum tapi khusus untuk perempuan. Ya. Jadi Kalau di celak. hadapan suami boleh yang Oh menyengat, Ustaz, ya, kalau boleh, di- nggak ada masalah. Kan memang siap untuk keruntelan. Hmm. Bu Sri, Eyeliner sebaiknya yang dari kalau yang sunnahnya dari gom, dari apa? Dari celak itu, dari sipat. Itu apa sih istilahnya kalau di kita tuh bukan yang pensil ya. Ya, dia bahan tersebut dari granit ya. Oke, pakai kerudung juga tinggal jebret potong asal kelihatan rapi. Oh iya Bu Dwi, nggak usah pakai model segi atau segak. Oke, parfum di Usbin ada yang soft sekali. Nah tuh, punya Ustadz Olis banyak itu, cuma buat di leher nggak akan kecium jauh. Nah kan, kalung slaber ya gitu deh, ya shawl. Iya, sinyalnya jelek Bu Zulfia, hilang-hilang, mohon maaf ya. Iya, solid parfum betul tuh Mbak Din. Oh banyak, online banyak banget, tulis aja online parfum. Oh iya, pakai Wardah boleh. Nah, pakai Bukhur boleh. Saya banyak Bukhur. Mas Elok sering pesan ke saya. Gitu, Mbak Syari, Nana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dodi Al-Jambari, Waalaikumsalam Ustaz Kholis. warahmatullahi wabarakatuh. Dia izin Ya, bertanya tentang surat Al-Hujurat tadi yang Ya. ayat 11. Kaitannya dengan benarkah Nana tidak artinya hadis tentang yang apabila kita itu tidak akan diwafatkan, tidak akan wafat bila belum bila kita mencela seseorang itu kita tidak akan wafat bila kita belum juga artinya belum kita tidak akan wafat apabila kita telah mencela seseorang dan melakukan apa yang sebenarnya kita cela sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut. Nana sempat pernah bilang sama bukan bilang sama anak-anak, sangat menjaga betul tentang bicara, apalagi termasuk mencela terkait seperti gaya bicara seseorang, waria ataupun hal-hal yang sifatnya kayak nyeleneh-nyeleneh gitu ya udah ya. Apakah itu terkait dengan hadis seperti itu Ustadz yang dikaitkan dengan Al-Hujurat tadi ayat 11? Ya. Jazakallah khair Ustadz. Betul. Wakadzalik. Jazakallahu iyyakum ajmain. Jadi benar-benar jangan sampai ya udah ya. Ya. Kita walaupun terlihatnya kan sering ya dijadikan olok-olok waria itu ataupun hal-hal yang kemudian sangat menakutkan apabila kita kemudian ternyata anak keturunan kita nauzubillah min dzalik melakukan hal yang serupa ternyata nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi gini, adanya bahwa mereka itu pernah dibahas di beberapa forum bahwa semua ahli psikologi mengatakan itu penyakit jiwa. Tapi sebagian ulama dengan tingkat kearifannya menyatakan bahwa itu apa ya? Kalau ada sebagian menyatakan itu kelainan, gitu ya. Tetapi begini, secara saintifik ada loh orang yang terlahir secara hormonal, dia lebih banyak gen lakinya di dalam tubuh perempuannya.
maka dia lebih tomboy, lebih apa segala macam dan seterusnya. Ada juga laki-laki yang dia gen perempuannya, ya. Nanti dokter-dokter nih yang bicaranya. Ada dokter siapa aja yang bisa bantu saya nih. Ada dokter Vicky itu. Secara hormonal, progesteron, testosteron apa segala macam tuh, tolong dibantu saya. Karena ada orang-orang yang secara genetik, secara hormonal, dia memang punya lebih banyak hormonal yang menurut beliau menjadi mungkin agak-agak mulai dan seterusnya. Mohon maaf ya, saya sebut nama. Ya, nanti lebih. Dokter Boyke itu laki banget, tapi ya agak melambai, gitu. Tapi apakah kemudian orang percaya bahwa beliau adalah seorang gay? Enggak, punya anak beliau, punya keluarga sehat, bahkan seksolog. Tapi memang stylenya begitu. Berbeda dengan orang yang berakting, Didi Petet waktu berakting, Mas Boy, banyaklah yang kemudian yang begitu, maksud saya jadi bagian yang kalau itu dibawain Ferry Mariadi laki, tapi Iya, Ferry. iya kalau lagi acting, nah saya nggak tahu sampai ranah mana tuh dimasukkan ke dalam laknat itu seperti apa. Kalau dia hidup dengan itu, gitu ya, maka itu yang nggak boleh. Saya nggak tahu apakah konten dia selama ngonten jadi perempuan. Dulu tuh siapa ya? Siapa? Orang Palembang kalau nggak salah. Yang jadi apa? Pokoknya nyinyir banget ya, jadi itu tuh jadi mama. Tapi dia jadi dirinya sendiri juga. Arif siapa gitu, konten kreator. Saya sekarang udah hilang. Ada kawan saya orang Malang itu, kalau dia pakai apa namanya, pakai wig gitu jadi Mbak Meni, tapi karena emang muka bisa buat laki, bisa. Di Ome TV itu ada Hafiz itu mukanya perempuan banget, Hafiz Ome TV gitu. Kalau kita cari itu ketemu banyak di YouTube tuh. Hafiz Ome TV itu sering ngeprank orang gitu, dia pakai voice changer gitu. Nah, yang begitu, nah kalau Mimi Peri jelas kan ya, dia memang kelakuannya begitu ya, bukan buat acting, memang punya jiwa seperti itu ya, seperti Waria. Nah, yang begitu, nah itu yang disebut tadi saya bilang, apakah dia, ya kalau Tesi kan acting tuh, ya nggak ada lah orang yang seneng sama dia itu karena gayanya begitu aja, gitu. Jadi laknat itu sampai kepada kehidupan yang sebenarnya, yakni para gay yang kemudian jadi jadi homoseks, jadi lesbian, itu yang nggak boleh. Yang dilaknat sampai kayak begitu. Mas Kabul apa Tesi itu punya anak, punya keluarga. Wallahu alam. Bisawab. Jazakumullah khair wa barakallahu. Baik, barakallah. Dan dari Bu Zulfia, dari Bu Zulfia nih, ada saudara saya, bibi, udah meninggal, suaminya Kristen, masih hidup. Waduh, kesian betul ya. Karena kalau suaminya Kristen itu, ada sebagian ulama menyatakan itu dihukumi seumur hidupnya zina itu. Dulu selalu silaturahim. Setelah bibinya meninggal, saya jarang main ke rumahnya, mohon pencerahan. Boleh nggak apa-apa, karena sebagai paman gitu ya, kita tetap berhubungan, mungkin nggak usah datang ke rumahnya, mungkin sekedar berkabar lewat WA dan seterusnya. Ya. Mutus silaturahim itu dalam pengertian kita tidak mau berhubungan dengannya. Kita mau berhubungan dengannya, tapi ya kita hormati bahwa dia punya agama yang lain. Kalau bisa justru malah kita dakwahin dia.
supaya jangan sampai dia berakhir wafat dalam keadaan di luar Islam. Jadi ajarkan, kalau di surat berapa tuh? Ali Imran berapa? 200 ya? Saya lupa. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun tuh ayat berapa? 100 berapa? Lupa saya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah dan janganlah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tolong koreksi saya kalau keliru. Baik. Ada yang lain, silakan. Sudah jam 7 barangkali. Oh, Masya Allah. Kita baik. Ali Imran 102. Turun teteh. Alhamdulillah, masyaallah, jazakallah khairan. Sudah berbagi ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menangkap hikmah yang tadi disampaikan tentang bagaimana larangan tasyabuh, ya, menyerupai, dan tadi ada bagaimana panduan Rasulullah SAW tentang dari mulai pakaian, gaya bicara, bahkan busana gitu ya. Itu hal sangat detail. Memang Islam begitu luar biasa, dan tadi juga ada yang mention bahkan Islam juga sampai kepada sistem pemerintahan sesungguhnya saja. Cuman karena memang saat ini kita belum sampai kepada satu politik yang memang dipandu oleh Islam secara utuh tentu tidak berarti kemudian meninggalkan semuanya, kemudian merasa bahwa kita tidak bisa melaksanakan syariat Islam. Dengan tahap demi tahap tentu kita harus bisa melakukan apa yang memungkinkan, takullah masa ta'atum, ya. Ana pernah sama beberapa ulama di Indonesia, dulu masih gabung sama beberapa ormas. Saya sama, yang saya masih ingat, saya sama Ustadz Ohan, Allahyarham, itu beberapa ulama-ulama yang lain, mengundang pemerintahan, kementerian, semua kementerian, kita sosialisasi aplikasi Al-Quran dan Sunnah dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini ayatnya, ini hadisnya, nerapinnya gini. Ini ayatnya, ini hadisnya, nerapinnya begini. Berdasarkan Undang-Undang 45. Serahkan kepada kami 5 tahun saja untuk memperbaiki sistem Undang-Undang 45, tapi dalam versi Islam. 5 tahun saja insya Allah selesai permasalahan Indonesia ini. Tetapi sambutan dari pihak pemerintah, bahkan tidak ada di kalangan menterinya yang hadir. Eselonnya juga cuma eselon 4, eselon 3 yang datang. Eselon 1-nya aja nggak ada. Jadi padahal udah patungan tuh ustadz-ustadz nyawa bidakara, saya terlibat di dalamnya. Tapi ya begitu. Saya paling tidak Allah catat sebagai sebuah ikhtiar untuk mengaplikasikan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita. Lanjut, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan ikhtiar kita tidak berhenti saja, dengan berusaha maksimal kita untuk menerapkan syariat Islam, dengan dimulai dari diri kita tentunya dan keluarga kita. Mari sama-sama untuk menegakkan sunnah-sunnah dari Nabi kita bagi Rasulullah, dimulai dari keluarga kita, dan mudah-mudahan apa yang kita ikhtiar itu menjadi sebuah jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakallah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل
واجعله لنا حجة يا رب العالمين